찾았습니다. 연락 받으셨죠? 네. 내가 편하게 할게. Berlatarkan di negara Filipina. Seorang pria bernama Jo Sung-jae terluka parah dan berlari mencari pertolongan. Ia dikejar oleh beberapa orang membawa senjata. Setelah lelah berlari, akhirnya Sung-jae bertemu dengan sebuah mobil polisi yang sedang berpatroli. Dia meminta bantuan kepada kedua polisi sambil menyerahkan sebuah flash disk yang tampaknya berisi data penting. Orang-orang yang mengejar Sung-jae segera berhenti dan takut untuk menyerang karena melihat polisi. Namun tiba-tiba sebuah mobil mendekat dan berhenti. Dari mobil itu keluar seorang pria. Pria ini bernama Baek Chang-gi, seorang gangster brutal yang tidak segan-segan membunuh siapa saja yang mengusiknya. Kemudian mereka mengambil flash disk dari Sung-jae dan kemudian pergi dari sana. Kemudian kita beralih ke Korea. Dua pemuda berjalan di sebuah komplek perumahan dengan gerak-gerik mencurigakan. Saat salah satu dari mereka berjaga, yang lain menyembunyikan sebuah bungkusan berisi barang haram di celah dinding. Namun, tidak lama kemudian, beberapa polisi yang sudah mengawasi mereka langsung menyergap dan menangkap keduanya. Di kejauhan, seorang calon pembeli melihat kejadian itu dan berusaha melarikan diri. Namun dia segera ditangkap oleh Mak Sok-do, si tangan beton. Setelah mendapatkan informasi dari orang-orang yang ditangkap, Sok-do dan timnya masuk ke sebuah bangunan dan menuju ke atap, tempat yang dicurigai sebagai lokasi operasi penyimpanan obat-obatan. Namun setelah membuka pintu, mereka menemukan gerbang besi yang terkunci rapat menghalangi mereka masuk. Mengetahui kedatangan polisi, para penjahat mencoba menghilangkan barang bukti dengan membuang pil dan narkoboy ke toilet, serta merusak telepon seluler. Terlihat anak buah Sok-do kesulitan membuka pintu besi tanpa alat berat. Tetapi Sok-do berhasil merusak pintu dengan tangannya dan merubuhkannya. Setelah menangkap para penjahat, Sok-do dan timnya mengumpulkan barang bukti dan menemukan bahwa narkoboy dijual melalui aplikasi khusus. Ketika mereka sedang memeriksa barang-barang, sebuah pesan masuk ke salah satu ponsel yang menunjukkan pesanan narkoboy. Sok-do dan timnya bersembunyi, lalu menangkap satu demi satu orang yang datang untuk mengambil pesanan. Setelah Sok-do dan satuan kriminalnya sukses menyelesaikan misi, malam harinya mereka berkumpul untuk makan malam. Sok-do lalu bertanya kepada anak buahnya tentang aplikasi yang digunakan kelompok narkoboy. Salah satu dari mereka menjawab bahwa pengembang aplikasi itu adalah Jo Sung-jae yang sudah masuk daftar orang dicari. Namun, mereka mendapatkan informasi terbaru bahwa Sung-jae telah mati di Filipina. Sok-do diberitahu bahwa hasil otopsi Sung-jae akan keluar besok pagi. Keesokan harinya, Sok-do dan Kim Won-jae mendatangi kantor forensik. Dokter forensik menjelaskan bahwa Sung-jae meninggal karena tusukan pisau di perut yang merobek jantungnya. Dokter juga menambahkan bahwa Sung-jae mengalami penurunan berat badan drastis dari 74 kg menjadi 59 kg. Hal itu menunjukkan kondisi ekstrim sebelum kematiannya. Sok-do menyimpulkan bahwa ini bukan kasus kematian biasa. Setelah keluar dari ruang otopsi, Sok-do dan Kim bertemu Ibu Sung-jae di lobi. Ibu Sung-jae bertanya apakah mereka polisi dan menjelaskan bahwa dia datang ke kantor polisi setelah tahu anaknya dicari. Ibu Sung-jae mengatakan bahwa sejak mendapatkan pekerjaan di Filipina, dia tidak pernah bisa menghubungi Sung-jae dan baru mendengar kabar setelah polisi mencarinya. Saat Ibu Sung-jae bertanya penyebab kematian anaknya, Sok-do tidak bisa menjawab karena mereka masih menyelidikinya. Sok-do lalu bertanya tentang nama perusahaan yang mempekerjakan Sung-jae di Filipina dan Ibu Sung-jae menjawab bahwa perusahaan itu bernama HP Trading Company. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria bernama Jang Dong-chol sedang bertemu dengan rekan-rekan bisnisnya untuk membahas rencana ekspansi bisnis kripto mereka. Ketika rekan-rekannya khawatir akan masa depan bisnis tersebut, Dong-chol meyakinkan mereka bahwa dia akan mengurus semuanya. Jadi, Jang Dong-chol adalah seorang ahli IT sekaligus CEO, perusahaan yang bergerak di bidang koleksi koin seperti cryptocurrency dan Bitcoin. Ternyata, Dong-chol juga adalah atasan dari Baek Chang-gi, orang yang membunuh Sung-jae, beralih ke Filipina. Beberapa orang terlihat
mengoperasikan komputer di sebuah bukit. Pembangunan penuh peralatan elektronik, seperti server. Salah satu anak buah B. Changgi menghampirinya untuk memberikan laporan. Dari laporan tersebut, Changgi menyadari bahwa upahnya tidak pernah naik meskipun dia telah mendatangkan banyak anggota baru ke situs judul online milik Jang Dongchol. Salah satu anak buahnya mengatakan bahwa Dongchol tampaknya tidak menepati janjinya kepada Changgi. Saat Changgi masih membaca laporan itu, seorang anak buah lainnya memberitahu bahwa lokasi server situs judul online lain telah ditemukan. Mendengar hal ini, Changgi memerintahkan kedua anak buahnya untuk bersiap-siap berangkat ke lokasi tersebut. Kembali ke Korea, Kim mendapatkan informasi dari Departemen Cyber dan memberitahu Sok-do bahwa distributor aplikasi transaksi Narkoboy telah ditangkap. Ternyata, Jo Sung-jae bukan bagian dari pihak yang mendistribusikan aplikasi tersebut. Aplikasi yang awalnya dibuat oleh Sung-jae saat kuliah untuk keperluan internal kampus telah dimodifikasi oleh orang lain untuk digunakan dalam transaksi Narkoboy, seperti yang ditemukan di salah satu ponsel di tempat kejadian perkara. Kim juga mencoba menghubungi perusahaan tempat Sung-jae bekerja di Filipina, tetapi nomor teleponnya tidak sesuai, dan perusahaan itu ternyata sudah lama tidak beroperasi. Sok-do kemudian mencoba mencari informasi dari ibu Sung-jae, namun ketika Sok-do menghubunginya, dia mendapat kabar bahwa ibu Sung-jae telah meninggal. Sok-do dan anak buahnya segera mendatangi rumah pemakaman. Di sana seorang petugas memberikan sebuah kertas berisi pesan terakhir dari ibu Sung-jae untuk Sok-do. Dalam pesannya, ibu Sung-jae meminta Sok-do untuk menangkap dan menghukum orang yang telah membunuh putranya. Berpindah ke Filipina, Changgi dan anak buahnya memasuki mobil dan berangkat menuju lokasi server kompetitor bisnis mereka. Dalam perjalanan, salah satu anak buah Changgi memerintahkan tim di kantor server mereka untuk meretas situs judi online milik kompetitor. Saat kompetitor panik karena situs mereka down, Changgi dan anak buahnya tiba di lokasi dan langsung menyerang serta menghancurkan kantor mereka dengan alat berat. Kemudian menghabisi satu persatu orang di sana. Setelah menghabisi semua orang, Changgi dan anak buahnya mengambil semua hard disk dari ruang server. Selesai dengan pekerjaannya, Changgi menelpon Dongchol dan memberitahu bahwa mereka berhasil mendapatkan 300.000 data dari anggota penyerangan hari ini. Dongchol lalu mengatakan bahwa jika Changgi bisa mendapatkan 100.000 data lagi, maka upahnya akan dinaikkan sebesar 10%. Changgi pun menyetujuinya. Di Korea, Sok-do dan anak buahnya mendatangi Departemen Kejahatan Cyber dan mendapatkan informasi dari seorang tenaga ahli bernama Jisoo. Jisoo menjelaskan bahwa saat di Filipina, dia membuat sebuah situs judi online. Namun ketika Jisoo mencoba mengakses dan mengunduh data dari domain situs tersebut, seseorang langsung memproteksi dan menghapus semua data, sehingga Jisoo kesulitan menyelidikinya lebih lanjut. Sok-do kemudian menemui atasannya Jang Tae-song dan memintanya untuk membentuk satuan unit khusus untuk menyelidiki kasus ini. Meskipun sempat terjadi perdebatan, Jang akhirnya menyetujui pembentukan unit khusus tersebut. Jisoo dan Namsu dari Departemen Kejahatan Cyber bergabung dengan satuan unit kriminal Sok-do. Mereka bekerja sama untuk mengungkap siapa orang-orang di balik situs judi online tempat Sung-jae bekerja selama di Filipina. Saat mereka sibuk dengan tugasnya masing-masing, Namsu memberitahu Jisoo bahwa dia berhasil menemukan domain website mereka yang bernama Emperor Casino. Kim mencoba mengakses website tersebut, namun untuk mendaftar, calon pengguna baru harus mendapatkan persetujuan dan melakukan deposit terlebih dahulu. Sok-do menyadari situasi ini dan langsung mengajak atasannya Jang untuk mendatangi tempat yang bisa membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Ketika Sok-do akan berangkat, Jisoo meminta izin untuk ikut karena dia belum pernah melakukan tugas lapangan sejak bergabung dengan kepolisian. Setelah sampai di tempat tersebut, Sok-do, Jang, dan Jisoo bertemu dengan dua orang gangster yang sebelumnya pernah berurusan dengan Sok-do. Dari mereka berdua, Sok-do berhasil mendapatkan uang untuk melakukan deposit pendaftaran di website Emperor Casino.
Sementara itu, di Filipina, Changi yang seharusnya mengirimkan uang ke Dongchol di Korea, diam-diam menyuruh anak buahnya untuk tidak mengirimkan uang dan memutuskan untuk berangkat sendiri ke Korea. Setelah Dongchol berulang kali mengingkari janjinya untuk menaikkan upah Changi di kantor polisi, Sok-do dan yang lainnya khawatir karena penyelidikan mereka belum membuahkan hasil. Nam-su mengatakan bahwa akan sangat membantu proses penyelidikan jika mereka memahami mekanisme kerja dari bisnis perjudian online. Mendengar hal itu, Jang meminta Sok-do untuk menghubungi para gangster yang mereka temui sebelumnya. Sok-do segera menelepon mereka dan dari mereka berdua, Sok-do mendapatkan informasi bahwa mereka mengenal seseorang yang dulunya memiliki bisnis perjudian online namun bangkrut. Orang tersebut ternyata adalah Jang Yi-so yang juga pernah berhadapan dengan Sok-do di masa lalu. Setelah bertemu dengan Iso, Sok-do mengetahui bahwa Iso kini terlibat dalam dunia mesin arcade, di mana ia mencurangi mesin-mesin tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Namun, situasi Iso menjadi rumit ketika Sok-do mengancam akan menghancurkan mobil Ferrari milik Iso jika Iso menolak pergi ke kantor polisi bersamanya. Setelah tiba di kantor polisi, mereka bertanya pada Iso tentang operasi bisnis perjudian online. Iso menjelaskan bahwa sebagian besar pengusaha membeli software atau membuat website perjudian mereka sendiri. Tetapi, ada juga yang menculik programmer untuk menghemat biaya. Ketika Jisoo menunjukkan apakah Iso mengetahui tentang website Emperor Casino, Iso menceritakan bahwa website tersebut menginspirasinya untuk membangun model bisnis serupa karena pendapatan mereka yang mencapai $200.000 per hari. Iso menjelaskan bahwa permainan live streaming adalah yang paling menguntungkan dalam bisnis perjudian online, di mana biasanya mereka mengoperasikan dan menyimpan servernya. Iso menjawab bahwa Filipina adalah tempat yang ideal untuk itu. Namun, hanya dalam waktu 3 hari setelah servernya aktif, gudang server Iso diserang oleh beberapa orang tak dikenal yang menghancurkan semua peralatan komputernya. Ini menyebabkan Iso jatuh bangkrut. Sok-do segera bertanya kepada Iso tentang identitas orang-orang yang menyerangnya. Namun Iso tidak mengenal mereka. Meskipun begitu, Iso mengetahui satu lokasi rumah judi yang mereka gunakan. Tanpa ragu, Sok-do meminta Iso membawa mereka ke sana. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Iso dan Jisoo menyamar sebagai sepasang kekasih dan berpura-pura menjadi pemain di tempat tersebut. Setelah menghabiskan semua uangnya, mereka masih belum mendapatkan informasi yang berguna untuk penyelidikan. Namun, ketika Iso berpura-pura frustasi, seorang pengunjung mendekatinya dan menawarkan untuk bermain di tempat lain dengan taruhan dan limit yang lebih besar. Iso pura-pura tidak tertarik agar bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Emperor Casino. Namun, karena kecerobohannya, Iso tanpa sengaja membongkar operasi penyamaran mereka. Hal ini membuat agen penjualan Emperor Casino mencoba melarikan diri. Sok-do dan anak buahnya yang sudah siaga di luar dengan mudah menangkapnya dan mendapatkan informasi berharga untuk penyelidikan mereka. Dari agen tersebut, Sok-do mendapat informasi bahwa ada seorang bernama Cho Yusong yang mengkoordinir mereka untuk melakukan penjualan. Yusong mengambil 70% dari keuntungan hasil kerja keras para agen di lapangan. Setelah dibujuk, agen penjualan itu akhirnya memberitahu Sok-do tentang keberadaan Cho Yusong. Keesokan harinya, Sok-do dan timnya berada di bandara untuk mencari Cho Yusong yang rencananya akan tiba di Korea hari itu. Mereka diam-diam mengikuti Yusong dari belakang hingga sampai di sebuah pabrik yang merupakan salah satu tempat usaha milik si Yusong. Setelah Yusong masuk ke dalam pabrik, Kim dan Yang-su diminta oleh Sok-do untuk masuk dan menangkapnya. Namun, ketika Yusong melihat polisi mencarinya dari kejauhan, ia berusaha melarikan diri. Setelah berlari cukup jauh, Yusong tanpa sengaja masuk ke dalam mobil yang ia kira datang untuk menyelamatkannya. Tetapi sebenarnya, Sok-do sudah menunggunya di dalam mobil tersebut. Mereka semua membawa Yusong ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sementara itu, Changi dan beberapa anak buah kepercayaannya yang telah tiba di Korea langsung mendatangi Dongchol di villa pribadinya. Mereka meminta kenaikan upah yang belum dibayarkan dari beberapa pekerjaan terakhir mereka di Filipina. Namun,
Dongchul yang memiliki rencana besar dengan bisnis kriptonya menawarkan rencana yang lebih brilian dan menguntungkan kepada Changgi. Dia berencana untuk memanipulasi pasar kripto agar nilai koin kripto miliknya meroket dan bernilai tinggi di pasaran. Dongchul juga menjanjikan kepada Changgi bahwa jika mereka berhasil mengintimidasi seorang repairer kripto yang kerap menyusahkan mereka, Changgi akan mendapatkan semua keuntungan dari kasino serta kode admin untuk mengoperasikan bisnis judai mereka. Meskipun awalnya ragu, Changgi akhirnya setuju dan berharap Dongchul kali ini benar-benar akan menepati janjinya. Di kantor polisi, Seok-do dan timnya menemukan fakta bahwa pabrik yang mereka datangi pagi itu adalah tempat Choi Yusong melakukan pencucian uang dengan cara mengekspor baju bekas sambil menyalurkan keuntungan dari kasino ke Korea. Namun, Jisoo menambahkan bahwa meskipun begitu, Yusong hanyalah seorang penjudi dengan catatan kriminal biasa. Tidak ditemukan alat-alat atau server di pabriknya yang bisa menghubungkannya langsung dengan Emperor Casino. Setelah mendengar hal itu, Seok-do menghampiri Yusong yang sedang diinterogasi oleh Kim dan memaksanya untuk memberikan informasi lebih lanjut. Namun, Yusong tetap menolak untuk berbicara lebih jauh dan meminta untuk didatangkan pengacara karena khawatir akan keselamatannya jika ia memberitahukan semuanya kepada polisi. Di tempat lain, salah satu utusan Dongchul yang bernama Ko Jok diminta untuk menyuap seorang reviewer kripto dengan sebuah tiket lotre senilai $2 juta. Tujuannya adalah agar reviewer tersebut meloloskan koin kripto milik Dongchul ke pasaran. Namun, reviewer itu menolak tawaran tersebut. Changgi yang memantau dari kejauhan segera bertindak. Dia membuka pintu mobil mereka dan menghabisi Ko Jok karena terlalu lama berdiskusi. Kemudian, Changgi memberikan amplop berisi tiket lotre itu kembali kepada reviewer itu. Kali ini, reviewer itu menerima tawaran tersebut karena takut kepada Changgi. Changgi segera menelepon Dongchul untuk memberitahunya bahwa Ko Jok telah dibunuh dan Changgi akan membuang mayatnya di salah satu lokasi proyek milik Dongchul. Namun, Dongchul lebih khawatir dengan Yusong yang saat ini ditangkap di kantor polisi. Dia telah mengirimkan pengacara terbaik untuk membantu Yusong, tetapi khawatir Yusong akan membocorkan rahasia mereka kepada polisi. Setelah mendengar kabar tersebut, Changgi dan beberapa anak buahnya menuju ke kantor polisi tempat Yusong ditahan. Begitu tiba di sana, Changgi mengalihkan perhatian polisi dengan membuat kekacauan dengan melakukan pemesanan makanan palsu. Hal ini membuat polisi kebingungan dan tidak memperhatikan Changgi yang berhasil menyelinap masuk di salah satu ruangan di mana Yusong seharusnya bertemu dengan pengacaraannya. Yusong terkejut melihat Changgi tiba-tiba muncul. Changgi adalah orang yang brutal. Beralih ke Dongchul yang tiba di lokasi untuk memeriksa mayat dari Ko, utusannya yang dibunuh oleh Changgi, dia menyatakan bahwa Changgi sudah tidak bisa dikendalikan lagi dan meminta Kwon untuk membunuh Changgi. Dongchul menjelaskan kepada Kwon bahwa Ko Jae-hyuk adalah yang mengelola keuangan Changgi dari keuntungan kasino. Dongchul menginstruksikan Kwon untuk membuat pembunuhan Ko. Terlihat seolah-olah Ko mencuri uang Changgi. Ketika polisi terlibat, Kwon harus bisa memojokkan Changgi sebelum membunuhnya. Keesokan harinya, petugas bea cukai menemukan mayat Ko di dalam sebuah kontainer di pelabuhan. Polisi melakukan otopsi dan dokter forensik menemukan bahwa luka tusukan pada Ko sama persis dengan luka pada Sung Jae, Kim dan Seok-do, menyimpulkan bahwa kematian Ko kemungkinan besar berhubungan dengan kasus perjudian online yang sedang mereka selidiki. Kim juga mendapatkan informasi bahwa Ko adalah penasihat keuangan di beberapa perusahaan besar, tetapi masih belum bisa memastikan di perusahaan mana. Ko terakhir bekerja sebelum mati di tempat lain. Changgi dan salah satu anak buahnya Cho Ji-hun sedang makan di sebuah restoran ketika melihat berita di televisi bahwa mayat Ko ditemukan di dalam kontainer milik yang ini sering berhubungan dengan Changgi, terutama saat mereka mengirimkan uang untuk Dongchul di Korea. Merasa dikhianati, Changgi yang marah segera menelepon Dongchul. Namun Dongchul berdalih bahwa itu semua hanyalah kesalahpahaman. Changgi yang tidak percaya mengancam akan mendatangi Dongchul dimanapun dia berada. Dongchul yang khawatir meminta Kwon untuk memperketat penjagaan di rumahnya dan memesan sebuah pistol sebagai langkah berjaga-jaga jika Changgi
benar-benar datang menyerangnya. Di kepolisian, Sok-do dan unit gabungannya berhasil mendapatkan informasi bahwa salah satu perusahaan yang mempercayakan asetnya kepada Kojok adalah KM Holding. Malam itu, perusahaan tersebut mengadakan perayaan besar terkait keberhasilan mereka mendaftarkan koin kripto di bursa koin global. Sok-do dan Kim segera mendatangi hotel tempat pertemuan itu berlangsung untuk menceritakan lebih lanjut tentang orang-orang di balik KM Holding. Ketika mereka hendak naik ke lantai 20 dari lantai dasar, lift berhenti di lobi dan Chang-gi, Cho Ji-hun, serta Jason masuk. Melihat Sok-do dan Kim, Chang-gi dengan sengaja menekan tombol lantai 19 agar tidak terlihat mencurigakan. Di dalam lift, mereka saling memperhatikan dan curiga. Setelah Chang-gi keluar di lantai 18, Sok-do memutuskan untuk membuntuti mereka. Namun, setelah keluar dari lift, Chang-gi dan Ji-hun tiba-tiba menghilang. Sok-do dan Kim berpencar untuk mencari mereka. Di salah satu toilet, Sok-do diserang oleh Ji-hun, sementara Kim bertemu dengan Chang-gi di toilet lain. Sok-do berhasil mengalahkan Ji-hun, tetapi Jason tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Saat Chang-gi hendak membunuh Kim, seorang pegawai kebersihan masuk dan melihat Chang-gi membawa pisau. Pegawai itu ketakutan dan ingin melarikan diri, tetapi Chang-gi menangkapnya dan menggunakannya sebagai sandera untuk menghentikan Sok-do. Sok-do terpaksa berhenti dan memohon kepada Chang-gi untuk tidak melukai pegawai kebersihan itu. Namun Chang-gi justru menusuknya. Sok-do menekan leher pegawai kebersihan itu untuk mencegah pendarahan. Jason yang ditinggalkan oleh Chang-gi di toilet ditangkap oleh polisi untuk dimintai keterangan di kantor polisi. Yang Su terus menginterogasi Jason, tetapi Jason tetap diam dan tidak mau mengungkapkan apapun. Kesal, Sok-do memasangkan helm pada Jason dan membogem kepalanya berulang kali hingga ia pingsan. Beberapa waktu kemudian, Sok-do bertanya kepada Yang Su tentang kondisi Kim dan pegawai kebersihan toilet yang berada di rumah sakit. Yang Su mengatakan bahwa Kim tidak terluka serius dan sedang dalam perjalanan kembali ke kantor. Sementara pegawai kebersihan itu selamat dan sedang dalam perawatan intensif di rumah sakit. Ji-su melaporkan sebuah fakta menarik bahwa Chang-gi dan Cho Ji-hun adalah mantan tentara dari unit pasukan khusus yang dipecat karena menyebabkan kematian banyak warga sipil. Nam-su menambahkan bahwa pemecatan mereka bertepatan dengan peluncuran bisnis Empire Casino. Yang Su menyimpulkan bahwa Chang-gi dan anak buahnya mungkin membunuh Sung Jae di Filipina karena dia menolak bekerja untuk mereka, serta membunuh Yu Song di kantor polisi karena khawatir Yu Song akan membocorkan rahasia mereka kepada polisi. Atasan mereka, Jang, menyadari bahwa Chang-gi dan anak buahnya datang ke hotel malam itu untuk mencari Dong Chol. Jang yakin bahwa Dong Chol adalah otak di balik semua kejahatan ini. Tetapi karena belum ada bukti langsung yang mengarah kepadanya, polisi masih belum bisa bertindak. Saat mereka semua sedang memikirkan rencana selanjutnya, Sok-do dan Jang dipanggil untuk menghadap Wakil Kepala Polisi Seoul. Wakil Kepala Polisi bertanya mengapa kasus ini belum juga selesai. Jang menjawab bahwa mereka sudah mendapatkan petunjuk yang jelas, tetapi masih mencari satu bukti kuat untuk menjebloskan Dong Chol ke penjara. Namun, atasan mereka menilai penanganan kasus ini sudah terlalu lama dan belum memberikan hasil, sehingga memutuskan untuk membubarkan unit gabungan mereka dan melimpahkan kasusnya ke departemen lain. Sok-do yang kesal malam itu pergi sendiri ke restoran tempat dia biasa makan malam dengan anak buahnya. Di sana Seok-do melihat kembali pesan dari Ibu Sung Jae yang memintanya untuk menghukum orang-orang yang telah membunuh putranya. Tidak lama kemudian, Jang dan anak buah lainnya datang untuk menemani Seok-do dan makan bersama. Dalam perjalanan pulang, Kim menyarankan kepada Seok-do agar mereka melakukan penyelidikan ini sendirian saja. Tiba-tiba, mereka melihat keributan di mana banyak gangster memukul pemilik toko. Seok-do yang kesal melampiaskan amarahnya dengan memukul para gangster secara brutal hingga terpaksa dihentikan oleh anak buahnya agar tidak membunuh mereka. Sesampainya di kantor polisi, Sok-do membersihkan tangannya yang terluka dengan tisu di mejanya. Saat itu, ia teringat perkataan Iso, pemilik mesin
arcade, bahwa bisnis yang dilakukan oleh Emperor Casino adalah bentuk monopoli untuk menjadi satu-satunya website judi online di dunia. Sementara itu, di villa pribadinya, Dong Chol memerintahkan Kwon untuk membawa Changgi ke hadapannya untuk dieksekusi sebelum Changgi lebih dulu membunuh mereka. Kwon pun menuju ke tempat Changgi dan Ji-hun tinggal, namun Changgi dan Ji-hun malah membantai semua pasukan Kwon setelah melukai dan memojokkan Kwon. Changgi menawarkan kesepakatan untuk bekerja sama. Changgi berjanji akan berbagi kekuasaan dengan semua anak buahnya dan orang-orang yang loyal jika ia berkuasa. Kwon pun setuju tanpa keraguan. Di kantor polisi, Seok-do memohon kepada Jang agar diizinkan melanjutkan penyelidikan mereka. Ketika Jang menolak, Seok-do menerobos masuk ke ruang wakil kepala polisi yang sedang mengadakan pertemuan penting dengan para petinggi kepolisian. Seok-do berlutut di hadapan mereka dan memohon izin untuk menuntaskan kasus ini karena ia telah berjanji kepada salah satu orang tua korban untuk mencari pembunuh anaknya. Melihat kegigihan Sok-do, kepala kepolisian Seoul meminta atasannya untuk mengizinkan Sok-do menyelesaikan kasus tersebut. Akhirnya, atasan Sok-do dan Jang pun memberikan izin. Sok-do dan Jang kemudian mengumpulkan tim mereka. Jang mengatakan bahwa mereka akan menyerang Emperor Casino dan menyetak semua barang bukti untuk membuktikan bahwa Dong Chol adalah otak di balik semua kejahatan ini. Rencananya adalah membuat situs judi online yang berpura-pura menjadi kompetitor Emperor Casino, sehingga ketika mereka menyerang lokasi server, polisi bisa langsung menangkap semua orang yang terlibat. Ketika Jisoo bertanya, apakah mereka akan menyiapkan rencana ini sendirian? Sok-do menjawab bahwa mereka membutuhkan seorang ahli yang berpengalaman, yaitu Yisu. Sok-do mencoba membujuk Yisu untuk bekerja sama dengan kepolisian demi menangkap sindikat judi online terbesar di Korea, sekaligus membalas dendam kepada orang yang pernah menghancurkan bisnis Yisu. Yisu awalnya ragu, tetapi kemudian setuju setelah Sok-do memberikan rencana polisi kepadanya. Sok-do menjelaskan bahwa kepolisian memberikan rencana khusus kepada tenaga ahli dari luar sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama mereka, yang kemungkinan mereka diperlakukan layaknya seorang polisi. Selain itu, Sok-do berjanji akan menghapus beberapa catatan kejahatan Yiso di masa lalu jika ia setuju untuk membantu. Tergoda dengan janji-janji tersebut, Yisu setuju untuk membantu Sok-do. Yisu membantu kepolisian mempersiapkan ruang kantor mereka sebagai ruang server untuk memonitor website judi online milik mereka sendiri. Dia juga ditugaskan ke Filipina untuk membangun kasino agar terlihat seperti bisnis perjudian online pada umumnya. Jong-soo, Kim, dan Yiso mengunjungi sebuah gudang yang tidak terpakai dan mengubahnya menjadi ruang permainan seperti Emperor Casino. Sementara itu, Jang dan Sok-do mengawasi operasi mereka di Filipina dari ruang monitoring di kantor kepolisian Seoul. Di tempat lain, Dong Chul datang untuk melihat Changgi yang ditangkap oleh Kwon. Dong Chul merasa senang karena Changgi akhirnya tidak bisa berbuat onar lagi. Namun, ketika Dong Chul masuk ke sebuah ruangan, dia melihat Changgi tidak diborgol. Dong Chul pun langsung menodongkan senjata kepada Changgi. Changgi menanyakan kode admin website kepada Dong Chul. Dong Chul yang memberitahunya dengan yakin karena percaya Changgi tidak bisa menggunakannya. Tapi ketika Dong Chul menarik pelatuk senjatanya dan dia menyadari bahwa dia telah dipermainkan oleh Kwon dan Changgi, meskipun Dong Chul mengatakan bahwa Changgi tidak akan pernah bisa mengakses kode admin, Changgi ternyata sudah tahu bahwa untuk memverifikasi kode admin, dia membutuhkan sidik jari Dong Chul. Dengan cepat, Kwon yang melihat Changgi keluar dari ruangan, kemudian masuk dan membunuh Dong Chul dengan tangannya sendiri. Setelah masuk ke dalam mobil, Changgi mendapat laporan dari Ji-hun bahwa sebuah website kasino baru muncul dan aktif di Filipina. Changgi memerintahkan Ji-hun untuk menyuruh anak buah mereka di sana menghancurkan lokasi server baru itu. Setelah itu, Changgi dan Ji-hun pergi ke villa pribadi Dong Chul karena mereka sudah mendapatkan kode adminnya. Sementara itu, di gudang Filipina, tim kepolisian bersiap-siap untuk menyergap orang-orang yang akan datang menyerang tempat mereka. Setelah situs kasino kepolisian mulai diretas oleh anak buah Changgi dengan bantuan kepolisian Filipina, mereka berhasil menangkap semua anak buah Changgi
yang datang ke gudang itu. Dari salah satu anak buah kepercayaan Changi, dia berhasil mendapatkan lokasi server Emperor Casino dan segera memberitahukannya kepada kantor kepolisian Seoul, Seokdo, dan anggota kepolisian lainnya. Segera bergerak menuju villa pribadi Dongchul di Korea. Namun, Changi dan Ji-hoon sudah terlebih dulu sampai di villa Dongchul. Mereka membuka berangkas dan mengambil hard disk yang berisi data-data anggota situs perjudian online mereka. Tidak lama kemudian, Kwon dan anak buahnya juga tiba di sana. Changi berkata kepada Kwon bahwa dia hanya akan mengambil hard disk, sementara Kwon bisa mengambil semua tumpukan uang di dalam berangkas. Mereka berdua sepakat dan Changi serta Ji-hoon segera meninggalkan villa itu. Kembali ke Filipina, Kim Jong-soo dan Yi-sung berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk melakukan razia langsung terhadap lokasi server Emperor Casino. Mereka berhasil masuk ke dalam gudang dan Namsu segera meretas isi server. Namun, saat Namsu hendak mematikan jaringan website Emperor Casino, mereka menemukan bahwa seseorang telah mengubah kode admin dan mencoba memindahkan data ke lokasi lain. Namsu segera menyelidiki dan menemukan bahwa semua data telah dipindahkan ke kantor KM Holdings di Korea yang ternyata dimiliki oleh Dongchul. Setelah mendapatkan informasi ini, Jang segera memberitahu Sokdu bahwa kepolisian telah mendapatkan bukti kuat mengenai keterlibatan Dongchul dalam kasus ini. Namun, Jang juga memperingatkan bahwa Changi sedang berusaha memindahkan data dari server mereka di Korea ke tempat lain lagi. Sementara itu, Kwon dan anak buahnya sibuk mengumpulkan uang dari berangkas milik Dongchul ketika tiba-tiba mereka disergap oleh Sokdu dan polisi Seoul menggagalkan upaya mereka untuk melarikan diri dengan uang tersebut. Kwon yang berusaha melawan Sokdu akhirnya menyerah dan memberitahu segalanya kepada Sokdu dari Kwon. Sokdu mendapatkan informasi bahwa Changi dan Ji-hoon sedang menuju bandara untuk melarikan diri. Sokdu meminta Jang dan Jisoo untuk menceritakan tujuan mereka, meskipun mereka menggunakan paspor palsu. Jisoo menginformasikan bahwa dia bisa melacak Changi menggunakan data biometriknya dan mensinkronisasikannya dengan kamera CCTV bandara. Setelah bekerja sama dengan pihak kepolisian bandara, Jang akhirnya menemukan kecocokan data dan langsung memberitahu Sokdu bahwa Changi akan terbang ke Manila dalam 10 menit dengan penerbangan dari Bandara Internasional Incheon. Setiba di bandara, Sokdu segera mencari pesawat yang ditumpangi oleh Changi dengan bantuan pihak bandara. Sokdu memberitahu awak kabin bahwa seorang polisi akan melakukan penangkapan darurat terhadap salah satu penumpang. Begitu masuk ke pesawat, Sokdu meminta semua penumpang keluar, menyisakan Changi dan Ji-hoon di dalam. Di dalam pesawat, Sokdu menghadapi Changi dan Ji-hoon. Di sini, Changi tetap terlihat sombong karena belum pernah berhadapan langsung dengan Sokdu sebelumnya. Dan pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan ini, si tangan beton mengeluarkan seluruh kekuatannya. Hingga pada akhirnya, Changi dibuat tidak berdaya. Di Filipina, operasi gabungan kedua polisi berhasil mengamankan semua orang. Di lokasi razia malam itu, di Korea, kepolisian menemukan jasad Dongchul di salah satu lokasi proyek miliknya. Namun, di bandara, Jang dan anggota kepolisian Seoul diminta bertanggung jawab oleh maskapai karena kabin pesawat kelas eksekutif rusak akibat pertarungan Sokdu dan Changi. Sokdu lebih memilih melipir pergi ke rumah sakit daripada menghadapi konsekuensi bersama Jang dan pihak maskapai penerbangan. Keesokan harinya, Sokdu dan anggota lainnya pergi ke makam ibunya Sung Jae. Sokdu berbicara di depan makamnya. Dia menyatakan bahwa ia telah berhasil menepati janjinya. Namun, tidak lama setelah itu, Sokdu menerima telepon dari Lee Seo yang menceritakan bahwa dia ditangkap di jalan karena menunjukkan lencana polisi saat diminta menunjukkan surat-surat karena melanggar lampu merah. Lee Seo kemudian ditangkap karena polisi menilai bahwa dia mencoba mengelabui mereka dengan menggunakan lencana palsu yang diberikan oleh Sokdu. Sokdu hanya bisa tersenyum dan tertawa.